ini menjadi persoalan kemudian hari ini yang kita hadapi adalah bagaimana manusia itu menggunakan agama sebagai alat untuk membenci, menghakimi, mengkafir-kafirkan orang lain. Terutama di Madura, ini saya sangat concern sekali. Jadi ketika saya agak sedikit terlibat lebih awal ketika di Madura ditemukan salah satu korda dari Jamaah Islamiyah. Ini membuat saya semakin concern terhadap situasi Pulau Madura akibat adanya kontaminasi kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok radikal yang mulai tumbuh di Madura. Sangat-sangat harus menjaga perdamaian di negara kita, jadi mau bagaimanapun dan harus itu adalah kewajiban bagi kita semua untuk menjaga NKRI, terlebih dari radikalisme dan apapun itu ya yang sudah mengganggu. Nah, untuk sebelum acara kita mulai, mari kita acara pertama ya, ini ada opening speech dari foundernya Madura Celebrity, yaitu kepada Kak Fatur Rahman. Mungkin bisa langsung disampaikan, Mbak. Ini adalah sebagai bentuk jihad intelektual generasi muda di Madura, generasi muda, generasi perdamaian. Cara yang paling ampuh berdamai dengan keadaan adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Ini menjadi momentum bagaimana rekan-rekan generasi milenial itu mampu menggerakkan, apalagi lebih-lebih sekarang itu pemuda dekat dengan era digitalisasi, mampu menggunakan dunia digitalisasi ini dengan baik. Salah satunya termasuk juga kekerasan digital itu adalah kita menyebarkan informasi-informasi bohong, ujaran kebencian, bullying dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dari kekerasan kita, kekerasan digital. Kita harus akui ya, mau tidak mau banyak hal-hal yang menghancurkan perdamaian ataupun menjadi keresahan bersama itu karena media. Apalagi orang-orang yang masih baru menggunakan media lalu tidak mengetahui ataupun tidak menggunakan etika yang baik di dalam media, dalam menggunakan media ya, khususnya untuk media sosial pada saat ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke acara inti, yakni webinar, di mana kita akan berbicara ataupun mohon maaf, kita akan menghadirkan pembicara yang sangat luar biasa, yakni Cak Islah Bahrawi. Beliau lahir di Bangkalan 21 April 1971. Pendidikan beliau di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan Madura 1986, Universitas Nasional Jakarta 1989, Kajian Islam Asia dan Afrika Zaytuna Institute California 1999. Untuk riwayat organisasinya, beliau di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU ya. Lalu beliau di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Lalu untuk sekarang beliau juga menjadi Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI. Lalu analisis radikalisme terorisme dan juga tenaga ahli bidang radikalisme dan terorisme Mabes Polri. Dari kurikulum vitae beliau sangat tampak ya kalau beliau itu sangat cinta terhadap perdamaian, bagaimana beliau menjadi tim ahli dari radikalisme dan terorisme dan sebagainya, di mana kita semua harus meyakini bahwa perdamaian di Indonesia itu sangat penting bagi kita semua, baik itu hanya untuk diri kita ataupun di sekeliling kita, di mana perdamaian ini bukan hanya tentang bom ataupun sebagainya, yakni yang biasanya kita dengar di berita-berita, tapi lebih ke diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan diri kita, lalu berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan bangsa dan negara, serta dengan dampaknya kita akan hidup rukun dan juga memajukan bangsa negara itu sendiri. Baik, saya minta tolong untuk Cak Islah Bahrawi, mohon untuk waktunya, silakan Bapak, mohon maaf sekali. Ya, ini saya pikir batal ya, karena telat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih Mas Fathur.
Terima kasih Mbak Muyasaro dan teman-teman yang nantinya akan menonton acara ini. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Bapak. Ya, saya ada di antah berantah ini, jadi saya mungkin kurang begitu maksimal. Saya berada di lobi di suatu tempat jauh sekali, tapi pada intinya sih saya selalu bersemangat meskipun telat. Tadi saya sempat WA ke Mas Fatur, ini jadi nggak gitu. Maksud saya kalau nggak jadi ya ditunda besok nggak apa-apa, karena saya jam 12:30 saya harus geser geser layar sebenarnya. Tapi pada intinya memang persoalan kedamaian, persoalan kemanusiaan ini sebenarnya adalah basis dasar dari semua agama-agama. Ini baku, karena kalau kita melihat sejarah turunnya agama, sejarah kelahiran nabi-nabi, dan juga turunnya kitab suci itu selalu dimulai ketika manusia sudah keluar dari jalur-jalur kemanusiaan dan manusia sudah mulai keluar dari fitrah-fitrah kedamaian. Jadi ketika manusia itu sudah mulai mengenal brutalitas yang di luar batas, lalu nabi turun, agama turun, dan kitab suci turun. Ini adalah salah satu jurisprudensi bahwa bahwa setiap agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian, termasuk Islam tentu saja. Islam itu turun ketika kelompok manusia yang kita sebut dengan kaum jahiliyah itu sudah mulai brutalitasnya sudah mulai terbangun, dan manusia sudah mulai mengenal politeisme, ya, seperti kaum jahiliyah yang menyembah berhala-berhala dan sebagainya. Lalu turunlah agama baru, kitab suci baru, dan juga nabi baru pasca Nabi Isa. Demikian juga dengan Nabi Isa, dia turun Injil, turun Nabi Isa, dan turun agama baru ketika itu sebelum Islam, Nasrani, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu sudah mulai mengenal brutalitas. Nah, kalau saja kita itu tidak meyakini bahwa Islam ini bukan agama yang terakhir, Al-Quran ini bukan kitab suci yang terakhir, dan Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir, mungkin sekarang ini sudah saatnya keluar agama baru, kitab suci baru, dan Nabi baru. Tapi itu kalau kita tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan Islam bukan agama yang terakhir. Ini menjadi persoalan kemudian. Hari ini yang kita hadapi adalah bagaimana manusia itu menggunakan agama sebagai alat untuk membenci, menghakimi, mengkafir-kafirkan orang lain. Terutama di Madura, ini saya sangat concern sekali. Jadi ketika saya agak sedikit terlibat lebih awal ketika di Madura ditemukan salah satu korda dari Jamaah Islamiyah, ya, korda dari kelompok Jamaah Islamiyah bernama Muhammad Asy'ari, yang waktu itu kita kenal sebagai dengan inisial MA di Sumeneb. Saya sudah mulai terlibat di situ karena saya betul-betul fokus sebagai putra Madura, jangan sampai Madura dengan dengan temperamen yang luar biasa seperti yang kita ketahui bahwa orang Madura itu mudah dihasut, mudah disulut, lalu kekerasan itu mengemuka. Itu biasa terjadi. Orang Madura kemudian karena mudah disulut kadang-kadang melupakan kemanusiaan dan lupa bahwa dengan beragama kita harus menjunjung tinggi kedamaian. Nah, ketika salah satu korda JI ini ditangkap, ditemukan beberapa nama lain ternyata berdasarkan pengakuan MA, Muhammad Asy'ari ini. Ini membuat saya semakin concern terhadap situasi Pulau Madura akibat adanya kontaminasi kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok radikal yang mulai tumbuh di Madura. Tapi yang harus kita pahami semua adalah bahwa setiap teroris yang ditangkap di seluruh dunia dan juga di Indonesia 100% ini rata-rata, bukan rata-rata karena saya menyebutnya 100% adalah penganut faham Wahabi Salafi. Ini empiris dan ini berdasarkan temuan dan bukti-bukti. Kecuali ada dua yang terakhir, yaitu tersangka Hussein Hasni
yang beririsan, dan juga satu orang lainnya dia tersangka perakit bom di Bekasi dan juga di Condet. Nah, ini sebenarnya amaliyah ubudiyahnya itu seperti NU sebenarnya, tapi dia terpengaruh oleh orientasi politik sehingga akhirnya ditangkap oleh Densus 88 karena beririsan dengan kelompok Makassar. Artinya begini, hampir secara dominan, predominantly orang-orang yang tertangkap di Indonesia dan di seluruh dunia ini rata-rata adalah penganut faham hakimiyah takfiriyah. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa penganut Wahabi Salafi ini adalah penganut orang-orang yang selalu menganggap bahwa perbedaan itu bukan sunnatullah. Klaim-klaim kebenaran itu selalu menjadi milik mereka, dan orang yang berbeda dengan dirinya dianggap orang-orang yang kafir. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep-konsep hakimiyah takfiriyah, dan karena mereka merujuk kepada paham-paham Ibnu Taimiyah, tafsir-tafsir Albani, mereka terlalu fokus terhadap Abdullah bin Bas dan sebagainya, membuat mereka itu selalu menganggap bahwa perbedaan ini bukan sunnatullah. Orang yang berbeda dengan saya itu adalah orang-orang yang dianggap keluar dari jalur Islam, termasuk menuduh orang-orang Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang melakukan tawassul ziarah kubur dianggap sebagai penyembah kuburan misalnya. Lalu orang-orang yang melaksanakan budaya-budaya keagamaan dianggap sebagai ahlul bid'ah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya adalah konsep-konsep hakimiyah takfiriyah yang sudah dimulai dari sejak zaman Ibnu Taimiyah, dan kemudian nah, ini adalah konsep-konsep yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, lalu kemudian turun kepada Said Qutb, dan bersanad kemudian kepada adiknya Muhammad Qutb. Ini banyak sekali literaturnya. Kalau di Said Qutb kita tahu ada Ma'alim fil Thariq, ke adiknya Jahiliyatul Qarnil Ishrin. Nah, ini kalau dibaca memang luar biasa. Nanti ada produk turunan kitab namanya Idarat At-Tawahush yang ditulis oleh Abu Bakar Naji. Nah, ini adalah produk-produk hakimiyah takfiriyah yang kemudian memantik, men-trigger gerakan-gerakan anti kedamaian dan anti kemanusiaan karena mereka menganggap paling Islam. Nah, kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini di Madura juga sudah mulai hidup, terutama di Sumeneb. Bahkan salah satu nasab saya di Bangkalan, ya, di salah satu kecamatan di tempat saya lahir, itu diduga juga penganut paham-paham Salafi, Wahabi Salafi ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kemudian, bahwa kalau sudah suatu daerah ini sudah mulai dimasuki oleh paham-paham seperti ini, maka sebentar lagi wilayah itu akan berkenal dengan kebencian dan berkenalan dengan yang namanya agitasi, kekerasan dan sebagainya. Dan ini di Madura sudah terjadi, terbukti dengan masuknya kelompok-kelompok koordinator daerah atau Korda Jamaah Islamiyah di Madura. Ini saya menjadi concern sekali, makanya saya dalam beberapa bulan terakhir saya sering ke Madura untuk melakukan membawakan narasi-narasi kedamaian, membawakan narasi-narasi kemanusiaan ke Madura. Jangan sampai orang Madura menganggap bahwa dengan beragama dia harus siap membenci orang lain dan dia siap untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Artinya begini, pada akhirnya adalah kemanusiaan dan kedamaian ini bukan hanya domain orang-orang Wahabi Salafi, tapi bisa juga dimiliki oleh siapapun sebenarnya, beragama apapun, berideologi apapun. Nah, persoalannya kemudian adalah agama berkenalan dengan anti kemanusiaan, berkenalan dengan anti kedamaian ini ketika berkenalan dengan politik. Apa yang terjadi fenomena terakhir di Madura adalah ketika orientasi politik berbeda, mereka melakukan persekusi misalnya. Sejarah-sejarah Islam sudah membuktikan bahwa Islam berkenalan dengan kekerasan, pembunuhan, pembantaian, peracunan, dan juga perang sesama Islam itu setelah mereka berkenalan dengan politik. Di Madura juga terjadi seperti itu. Banyak kejadian-kejadian perkelahian, persekusi, ke rumah-rumah ulama yang lain, yang dimotori oleh ulama yang lain lagi. Ini terjadi karena persoalan politik.
bukan hanya persoalan ideologi, tapi juga bukan hanya persoalan perbedaan tafsir, perbedaan politik juga membuat orang yang sama tafsirnya, yang sama agamanya, bisa juga saling membenci, saling berkelahi, dan pada akhirnya bisa saja saling membunuh. Di Islam itu juga terjadi, bagaimana Sayyidina Utsman ibnu Affan dibunuh oleh sesama Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama Islam, dan seterusnya. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dan beberapa khalifah-khalifah sesudahnya dibunuh oleh sesama Islam, termasuk perang Jamal, perang Siffin, perang Zab. Itu adalah perang-perang sesama anggota, sesama umat Islam berdasarkan perbedaan orientasi politik. Yang terjadi di kita hari ini, termasuk di Madura, bagaimana kiai-kiai NU dipersekusi oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya tafsirnya sama, sama-sama maulidan, sama-sama tahlilan, tapi kemudian karena perbedaan orientasi politik, mereka berusaha mempersekusi yang lain, mengintimidasi yang lain untuk memaksakan bukan hanya persoalan tafsir, tapi memaksakan orientasi politiknya. Nah, ini menjadi persoalan yang lain lagi kemudian ketika FPI dibubarkan. Belahan-belahan ini membelah kemana-mana, memunculkan kebencian dalam multispektrum, termasuk di dalam tubuh aktivis, fungsionaris maupun NU kultural. Kalau kita berbicara organisasi, orang-orang NU kultural yang sama amaliyah dan ubudiyahnya ternyata akhirnya bisa juga saling berkelahi karena persoalan-persoalan politik. Saya menyebutnya FPI ini sebagai kelompok radikal karena dia selalu menyuarakan mereka selalu melakukan persekusi, misalnya sejak dulu juga mereka selalu berusaha untuk karena berdasarkan kecintaan kepada keturunan Nabi dan sebagainya. Kalau saya sudah sering dihakimi sebagai orang yang liberal. Saya sering dituding Syiah dan sebagainya. Saya menganggap bahwa akhlak manusia itu tidak dilihat dari keturunannya. Kalau dia keturunan Nabi tapi akhlaknya bejat, berandal, menurut saya tidak boleh ditiru. Mengenal oke saja, tapi saya tidak akan takdim kepada akhlaknya. Saya terus terang selalu strict on point terhadap ini. Saya menganggap bahwa tidak ada orang yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kecuali kita sendiri dan Allah. Tidak ada lagi. Kalaupun kita cinta kepada zuriyah Nabi, tapi dia ini bejat, taruhlah misalnya seperti salah satu tabib di Bekasi, namanya Ali Asgaf misalnya, dia dihukum 9 tahun karena dia itu menghamili pasiennya misalnya. Apakah saya harus mencium tangan? Mohon maaf, saya lebih baik mencium tangan ulama-ulama tawaduk di Madura, kiai-kiai kampung. Buat saya itu lebih logis. Orang-orang yang hidupnya hanya hidup di kampung, dia hanya mengabdikan dirinya, memberi pendidikan kepada orang-orang kampung, ilmu tajwid, ilmu-ilmu fikih dan sebagainya, buat saya itu lebih berharga daripada keturunan Nabi, tapi akhlaknya sungguh bejat, sungguh berandal, dia selalu mencaci maki dan selalu menghasut orang untuk membenci satu sama lain, buat saya tidak ada nilainya. Saya tidak peduli soal itu. Kalau saya sering dihakimi sebagai liberal untuk urusan ini, saya bodoh amat. Saya sering begitu. Saya sering nulis di Instagram soal ini. Karena bagi saya, Islam ini harus diselamatkan. Kalau Islam ini selalu taklid, selalu takdim kepada sifat-sifat yang tidak dicerminkan oleh Rasulullah, maka Islam akan kehilangan daya tariknya. Suatu saat Islam tidak akan menarik dan tidak ada orang lagi yang mau masuk Islam. Hari ini Islam mengalami perkembangan cepat secara populatif karena kelahiran itu adalah bagian dari upaya syiar Islam. Banyak orang yang menganggap bahwa dengan berislam kita harus punya anak supaya populasi Islam ini meningkat. Mungkin karena itu, tapi karena faktor daya tarik, mohon maaf. Menurut saya Islam mengalami kemunduran sejak Islam dibawa dalam ranah-ranah kekerasan, anti kemanusiaan dan anti kedamaian. Islam tidak memiliki daya tarik lama-lama karena bagaimanapun Islam ini harus kita bukan hanya kita peluk hari ini tapi juga harus dipeluk oleh anak cucu kita ke depan. Orang-orang mungkin masuk Islam hari ini karena faktor kelahiran atau juga karena dia menikah dengan orang Islam lalu non-Muslim masuk ke menjadi pemeluk agama Islam.
ini adalah sesuatu yang memberi peningkatan secara populatif dalam Islam. Tapi kalau untuk daya tarik, karena adanya praktik-praktik kekerasan, kebencian, hakimiyah, takfiriyah, dan sebagainya, ini akan semakin memundurkan Islam. Islam tidak akan pernah maju kalau hanya sibuk dengan urusan mencaci maki sesama agama dan juga sibuk dengan kebencian-kebencian satu sama lain. Ini akan menjauhkan dari daya tariknya. Oleh karena itu, apalagi sekarang banyak sekali aliran-aliran neo-atheism yang disuarakan oleh The Four Horsemen, namanya dari Inggris, ada Richard Dawkins, ada Tim Harris, ada Hitchens, dan sebagainya. Ini akan semakin mendegradasi nilai-nilai keagamaan kita. Kelompok-kelompok seperti Dawkins dan kawan-kawan ini selalu menggerus keimanan anak-anak milenial. Ini yang harus kita perhatikan. Anak-anak milenial kita sekarang ini adalah anak-anak yang kritis karena dia juga punya akses terhadap banyak media sosial, media-media lainnya, sehingga berbagai informasi itu masuk ke kepalanya. Kalau kemudian agama ini selalu disuarakan dengan agitasi, kebencian, kekerasan, anti-humanism dan sebagainya, maka kemudian anak-anak milenial ditakutkan akan menjauh dari agama dan lebih memilih menjadi ateis. Nah, ini yang menjadi persoalan kita hari ini, bahwa saya takutnya Islam ini pada akhirnya sama seperti yang ditulis oleh Yuval Noah Harari di dalam Homo Sapiens itu, bahwa suatu saat manusia yang bodoh itu akan dikuasai oleh manusia yang pintar. Manusia yang pintar akan bisa mengendalikan manusia-manusia lainnya yang jumlahnya lebih besar tapi bodoh, dan agama di mana fungsinya di situ? Agama pada akhirnya hanya menjadi basis data. Agama itu pada akhirnya hanya menjadi sarana sebagai alat untuk menguasai manusia lainnya. Sementara pada saat itu agama adalah statistik, agama hanyalah hasil sensus, karena substansi agama itu sudah tidak lagi bergulir dalam tatanan-tatanan sosial. Ini yang paling saya takutkan. Kelompok-kelompok radikal hari ini di Madura dan di berbagai belahan di seluruh Indonesia sudah mulai mengarah kepada 3 ciri-ciri Khawarij paling utama. 1, Khawarij itu adalah ciri-cirinya reaktif. Dia sangat reaktif, temperamental, dan juga yang kedua adalah Khawarij itu selalu playing victim. Kemudian yang ketiga, dia selalu bertahan dengan klaim kebenaran. Nah, kelompok radikal ini kemudian saya tambah 3 hal ciri-ciri kelompok radikal ini. Selain 3 hal tadi, kemudian ciri-ciri Khawarij juga yang melekat kepada kelompok radikal hari ini adalah mereka selalu ingin melakukan perlawanan. Khawarij itu dari sejak zaman abad awal hingga abad pertengahan hingga hari ini selalu melakukan perlawanan dan pemberontakan, dan mereka akan berhenti setelah mereka sendiri berkuasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa ciri-ciri dari kelompok radikal ini adalah mereka selalu menghasut, mengagitasi satu sama lain supaya tercipta chaos. Dan ketika chaos, mereka akan terjun ke tengah-tengah itu dan mereka berharap akan tampil sebagai pahlawan. Nah, ini adalah ciri-ciri kelompok radikal yang ada di seluruh dunia hari ini, dan di Madura itu sudah ada, di Jawa sudah ada, dan di semua lapisan wilayah di seluruh Indonesia juga sudah mulai ada kelompok-kelompok seperti ini. Tapi yang paling utama adalah hakimiyah takfiriyah tadi. Hakimiyah takfiriyah inilah yang kemudian menjadi embrio perlawanan terhadap Nabi Muhammad sendiri, menjadi embrio terhadap Khulafaur Rasyidin, menjadi embrio terhadap perlawanan-perlawanan terhadap Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dijaga. Makanya saya paling benci dengan politisasi agama. Karena secara historik dalam Islam sendiri, Islam menjadi hancur lebur. Islam berkenalan dengan kekerasan, Islam berkenalan dengan dehumanism, anti kemanusiaan, setelah mereka itu berkenalan dengan politik. Politisasi agama ini memang tidak pernah memberikan maslahat kepada umat, dia hanya memberikan mudarat saja. Apapun sistemnya, mau sistem khilafah atau sistem demokrasi, politisasi agama, politik identitas, dan politik primordial dan sebagainya, ini hanya akan membawa mudarat. Apakah agama dan politik ini harus berpisah? Tidak, tentu saja. Politik dan agama harus tetap linear,
tetap linear, cuma satu sama lain tidak boleh saling bertransaksi, satu sama lain tidak boleh saling menunggang. Ini yang terjadi. Ini yang idealnya yang harus dilakukan adalah seperti itu. Politik dan agama harus seiring sejalan, harus saling menghormati satu sama lain, karena bagaimanapun isi dari politik adalah umat-umat beragama. Maka kemudian yang menjadi simpul utama dari dua hal antara politik dan agama ini adalah kemanusiaan dan kedamaian. That's it. Nggak ada lagi. Kuncinya hanya dua hal itu. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, banyak orang menuding negatif moderasi beragama seolah-olah ini sekularistik, seolah-olah ini liberal dan sebagainya. Tidak. Pada dasarnya moderasi beragama itu hanya ingin mengembalikan cara hidup beragama kita kepada basis awalnya, yakni berbasis kedamaian dan kemanusiaan. Nah, apapun tafsir agamanya, karena kita tidak mungkin juga menyamakan tafsir-tafsir dalam agama. Kita ini semua bukanlah penganut agama. Kita semua adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau saya ditanya agamanya apa? Islam. Islam yang mana? Ada, misalnya ada Sunni, ada Syiah, dan sebagainya. Kalau saya tanya agamanya apa? Kristen. Kristen yang mana? Katolik atau Protestan? Atau Yehova? Apa Koptik? Apa Maronit? Nah, kita semua ini bukan penganut agama. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Nah, apa yang mempertemukan kita bahwa kita ini adalah penganut agama? Hanya kemanusiaan dan kedamaian. Itu titik simpulnya. Oleh karena itu, kembalikan agama kepada fitrah kelahirannya sebagai pengusung kemanusiaan dan pengusung kedamaian. Silahkan tafsirnya apapun, silahkan agamanya apapun, yang jelas kita harus tetap berbasis menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu mewujudkan kedamaian. Itu kuncinya. Ya, pada intinya, kula nikah asli Madura. Jadi istri saya juga orang Madura, anak saya 2, saya berbahasa Madura di rumah. Anak saya baru selesai di UI, insya Allah tahun depan ke Manchester, minta doanya, S2. Amin. Lalu anak saya yang kedua, yang cowok ini masih SMA kelas 1. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Kita semua di tahun baru 2022 ini semuanya sukses, lancar, sehat. Pada intinya sih memang kecintaan saya kepada Madura, ya saya terutama sering berdiskusi di tempat tinggalnya Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud sesama Madura. Saya memang sangat intens berkomunikasi dengan beliau. Soal Madura ini memang selalu menjadi suatu pusat perhatian karena dulunya sih kita santai saja sebenarnya. Tapi ketika ditemukan beberapa sel tidur di Madura yang terkait dengan jaringan teroris Jamaah Islamnya, ini membuat saya sedikit concern karena ternyata setelah dibedah kepalanya ternyata mereka memang penganut paham Wahabi Salafi. Terutama yang ditangkap terakhir di Sumeneb kemarin, MA, saya agak heran loh, orang Madura kok bisa menganut paham Wahabi. Paham Wahabi Salafi. Ini memang agak sedikit ini. Tapi kalau melihat itu karena begini, ibu saya dari keluarga NU, tapi bapak saya NU juga sebenarnya secara ubudiahnya, tapi keluarga besarnya memang keluarga Muhammadiyah. Dari sejak dulu dua pertentangan ini terjadi. Saya tidak mau menutup mata karena memang anti tahlil, anti maulid ini terjadi di keluarga bapak saya. Ini memang sampai sekarang itu terjadi. Jadi memang saya tidak akan mengatakan orang Muhammadiyah terlalu gampang tergelincir terhadap Wahabi Salafi, tidak. Karena memang Wahabi Salafi ini sangat lihai dalam merekrut orang karena dia seolah-olah menggunakan logika tapi sebenarnya logikanya tidak dipergunakan. Saya terus terang agak fokus terhadap Madura dalam hal ini karena memang gerakan Wahabi Salafi di Madura ini sangat kencang, terutama ke daerah Pamekasan, Sumeneb. Saya lihat memang secara gestur, secara body language, secara outlook penampilan, saya melihatnya, oh ya, ini sepertinya memang kelompok-kelompok seperti itu. Nah, apalagi ada temuan di Pulau Kangean, misalnya ada beberapa aset yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah di sana. Saya kebetulan karena saya tahu persis tentang ini,
Artinya Madura ini sepertinya memang salah satu sasaran dari kelompok-kelompok teroris Jamaah Islamiyah, terutama yang beririsan dengan MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Nah, banyak sekali kelompok teroris di Indonesia ini, ada JI, JAD, JAT, JAK, JAS, ada MIT, ada MIB, belum NII, belum DITII, dan keturunannya ini sampai sekarang masih terjaga ideologinya. Nah, Madura ini tidak punya sebenarnya irisan-irisan dengan NII maupun kelompok-kelompok teroris, tidak punya, kecuali yang membawanya, carrier-nya, kalau saya menyebutnya virus carrier, pembawa virusnya ini Wahabi Salafi. Kalau Wahabi Salafi ini sudah masuk ke Madura, selesai kita. Makanya saya bukan berarti anti tafsir mereka. Kalau saya terus terang dalam beragama ini tetap persoalan ruang privat. Artinya begini, silakan Anda punya tafsir apapun, silakan Anda tidak bermazhab apapun, silakan Anda hanya meyakini mazhab Ibnu Taimiyah, ya tanda kutip, silakan anggap waliullah Anda itu Albani atau Bin Bas misalnya, silakan saja. Asal satu kuncinya, jangan pernah menyuarakan kebencian dan menganggap orang yang berbeda dengan kalian itu orang kafir. Ini karena ini betul-betul ciri Khawarij. Islam seperti yang saya temui sejak saya lahir sampai hari ini di NU. Saya kebetulan NU tulang sumsum kebetulan, karena kakek saya itu muridnya Syekhona Khalil, Allahyarham. Jadi makanya saya betul-betul sangat merasakan bagaimana Islam yang sangat damai dan sangat berkemanusiaan itu sejak kecil. Lalu saya pindah ke Jakarta, saya sempat terpapar karena membaca Ma'alim fil Thoriqnya Said Qutb, saya membaca Jahiliyatul Qarnil Isrin, saya betul-betul terpapar, tapi kemudian saya terselamatkan oleh Cak Nur, Nurholis Majid, Allahyarham. Saya menulis bukunya dengan sepupu saya, hingga akhirnya saya sempat dekat dengan Gus Dur, selesai sudah. Artinya saya kembali menemukan NU, hingga kemudian kebetulan saya ke Amerika, saya menemukan Islam Wasatiyah dengan Hamzah Yusuf misalnya. Ini membuat saya semakin terbuka bahwa dengan beragama, agama ini adalah alat, tanda kutip ya, dari Allah, dari Tuhan kepada manusia supaya manusia ini lebih tertib hidupnya, lebih teratur hidupnya. Artinya sungguh tidak mungkin jika agama ini diturunkan hanya sebagai alat untuk penyuara kebencian, hanya sebagai alat untuk memerangi orang lain. Sungguh tidak mungkin. Karena agama ini memang turun dari langit, samawat itu adalah untuk menertibkan manusia supaya manusia mengenal manusia lainnya dan manusia bisa lebih berguna kepada manusia lainnya. Khairun nas li'anfa'uhum linnas. Nah, ini yang menjadi kunci kemudian adalah bahwa setiap manusia itu memang harus saling mengasihi sesama manusia, saling menyayangi, saling menghargai. Bahkan Allah sudah mempertegas bahwa setiap perbedaan ini adalah kesengajaan saya. Bahkan kita menghina dan mencaci maki sesembahan orang lain juga dilarang oleh Allah. Ini tegas dalam Al-Quran. Artinya, lalu mereka ini niru siapa? Dengan membenci, kemudian mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, mereka meniru ulama-ulama mereka yang konon salafus soleh itu. Makanya saya kadang-kadang, ini mereka pakai logika nggak sih? Gitu. Mereka kan kadang-kadang mempengaruhi kita itu seolah-olah mari beragama, adinul akli. Mari pergunakan akal dalam beragama. Saya yakin mereka justru tidak menggunakan akal ketika mereka sudah mulai menghakimi orang lain, sibuk menghitung dosa orang lain, apalagi mengkafir-kafirkan orang lain, dan terlebih lagi membunuh orang lain. Ini betul-betul perilaku Khawarij. Mereka seolah-olah damai, tentram, tidak boleh menghina pemimpin, berunjuk rasa haram. Tapi coba tanya, apakah mereka itu mau mengakui Pancasila sebagai ideologi negara? Mereka tidak mau. Mereka sangat tidak mau. Mereka bertakiyah di situ. Pada akhirnya apa? Mereka ini memang seolah-olah mendakwahkan sesuatu yang sejuk, yang damai, tapi pada akhirnya ketika ada kesempatan, mereka akan merebut negara ini dan menjadikan dan memaksa semua orang akan tunduk seperti apa yang terjadi di Saudi. Al-Mamlakah, kerajaan-kerajaan, mulkan-mulkan dan sebagainya. Ini memang diawali dari situ.
Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga NKRI, tetap melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bernegara, dan tetap melaksanakan cara beragama yang wasati dalam kehidupan beragama kita. Kita tetap berada di jalan tengah. Persoalan politik itu adalah lain lagi, jangan campur aduk dengan agama, karena kalau agama dicampur aduk dengan persoalan politik, kita akhirnya sama seperti kaum Khawarij yang membunuh Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan sebagainya, Sa'ad bin Ubadah, dan sebagainya. Nah, sejarah itu sudah memberi pelajaran kepada kita bagaimana jahatnya politisasi agama itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat, Mas Fathur dan juga Seleb Madura, kepada kawan-kawan yang hadir di sini, Mbak Sandra, juga Saiful Rahman, Lailur Rahman, Imam Fawaid, Ahmad Riki Fuadi, Ahmad Zaki Mubarak, Hilmi Al-Azhari, dan siapapun yang nantinya akan nonton tayangan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi suatu maslahat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong Cak Islah. Tinggi depan. Matur sekelangkong teman-teman yang lain. Insya Allah nanti kalau ke Madura kita bisa jumpa di darat offline. Siap. Jauh lebih enak. Siap, Mas. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, walaupun ini terkendala dan cukup terkendala karena ada miskomunikasi dengan tim saya, Mas. Diharapkan dari kegiatan ini saya sempat mengajak Mas Islah karena saya tertarik banget mengikuti Mas Islah di sosial medianya. Bagaimana Mas Islah sebagai pegiat sosial media yang dekat dengan sosial media, karena sosial media itu mungkin mayoritas adalah anak-anak muda, di mana anak-anak muda diharapkan nanti menjadi agen perubahan untuk perdamaian dan lain sebagainya. Utamanya saat ini mungkin di sosial media adalah ujaran kebencian, itu yang menganggap bahwa yang berbeda dari dirinya adalah kesalahan mutlak bagi orang lain, padahal tidak. Ketika kita sadari bahwa kita hidup damai, hidup beraneka ragam yang ada di Indonesia, utamanya di Madura. Dengan alasan apapun itu, tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang positif, yang negatif, itu adalah tindakan yang dilarang oleh semua agama apapun. Matur sekelangkong, terima kasih Cak Islah Bahrawi, semoga ketemu di lain kesempatan dan ketemu langsung di Madura. Matur sekelangkong, Cak. Ya, engki depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.